Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 8 Maret 2025. Sebelum saya menyampaikan rilis pada hari ini, saya mewakili seluruh keluarga besar BPS Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepri kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani Maret 2025, perkembangan pariwisata, perkembangan transport, ekspor dan impor Februari 2025. Berita resmi statistik tersedia pula di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Maret 2025. Selama bulan Maret 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,38% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Februari 2025. Selama bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,67% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Inflasi bulan Maret 2025 adalah sebesar 2,01%. Artinya, selama bulan April 2024 sampai dengan Maret 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,01% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Maret 2024. Inflasi bulan Maret 2025 lebih rendah dibandingkan bulan Maret 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulan 6 terbesar adalah satu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 2,33% dan memberikan sumbangan andil sebesar 0,36%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,16% dan memberikan andil sebesar 0,08%. Kemudian pakaian dan alas kaki dengan inflasi sebesar 0,57% dengan andil sebesar 0,03%. Komoditas penyumbang inflasi terbesar antara lain, pertama tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 0,36%, kemudian yang kedua adalah emas, perhiasan, dan daging ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07%, dan kemudian yang ketiga adalah udang basah, baju muslim, wanita, dan minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah yang pertama cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,10%, yang kedua adalah telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,08%, dan yang ketiga adalah cabai rawit dan kangkung dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Yang keempat adalah bayam dengan deflasi 0,04%, dan angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 adalah sebesar 2,01% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 105,94 pada Maret 2024 menjadi 108,07 pada Maret 2025. Inflasi tahun ke tahun atau year on year Maret 2025 lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2022 sampai dengan 2024 dan masih di dalam rentang target inflasi. Berdasar kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,31% dengan andil 0,69%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 10,03% dengan andil 0,61%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 3,07% dengan andil 0,29%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,56%, sewa rumah dengan andil 0,14%,
minyak goreng dengan andil 0,13%, sigaret kretek mesin andil 0,10%, beras dengan andil 0,09%, dan santan segar dengan andil 0,08%. Sedangkan komoditas dengan penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain cabai merah dengan andil minus 0,23%, sekolah menengah atas dengan andil minus 0,23%, telur ayam ras dengan andil minus 0,08%, tomat dengan andil minus 0,07%, daging ayam ras dengan andil minus 0,06%, dan bawang merah dengan andil minus 0,04%. Berikutnya adalah inflasi tahun kalender atau year to date di Kepulauan Riau pada bulan Maret. Inflasi year to date sampai dengan Maret 2025 yaitu sebesar 0,67%, lebih rendah dibandingkan year to date pada Maret 2024. Inflasi tahun kalender sampai dengan Maret 2025 dominan disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan nilai inflasi sebesar 1,24% dengan andil 0,37%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,73% memberikan andil 0,24%, serta kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran dengan inflasi 1,73% dengan andil 0,16%. 6 komoditas penyumbang inflasi year to date terbesar pada Maret 2025 antara lain cabai merah dan emas perhiasan masing-masing 0,23%, cabai rawit 0,10%, sewa rumah 0,06%, minyak goreng dan nasi dengan lauk masing-masing 0,04%. Sebaliknya, 6 komoditas penyumbang deflasi year to date terdalam Maret 2025 antara lain tarif listrik minus 0,17%, bawang merah minus 0,13%, telur ayam ras minus 0,07%, angkutan udara minus 0,06%, tomat minus 0,05%, dan sawi hijau minus 0,04%. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau, Maret 2025, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi mantuman terbesar di Kabupaten Karimun sebesar 1,43%. Sebaliknya, inflasi mantuman terendah di Kota Batam dengan inflasi sebesar 0,11%. Inflasi year on year tertinggi di Kota Batam sebesar 2,53%. Sedangkan inflasi year on year terendah pada Kota Tanjung Pinang sebesar 0,07%. Pada bagian kedua ini, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP, nilai tukar usaha petani atau NTUP, dan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT. Nilai tukar petani atau NTP Maret 2025 tercatat sebesar 106,16 atau turun 1,11% dibandingkan Februari 2025. Penurunan NTP ini terjadi karena turunnya indeks harga yang diterima oleh petani sebesar 0,81%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik sebesar 0,31%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani Kepulauan Riau adalah cabai rawit, cabai merah ketimun, dan sawi hijau. Penurunan NTP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 6,84%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 6,50%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,37%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah ketimun, labu air, cabai rawit, dan bayam. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 4,04%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,35%,
lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,29%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah lada atau merica, kelapa sawit, karet, dan cengkeh. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Maret 2025 tercatat sebesar 106,95 atau turun 1,02% dibandingkan Februari 2025. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,81%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah perangkap, benih kerapu laut, jaring angkat, dan ongkos angkut. Penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 6,51%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 6,50%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Peningkatan NTUP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 3. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,35%, lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,42%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah pupuk TSP atau SP36, pupuk NPK, ongkos angkut, dan cukai getah. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau Maret 2025. Pada Maret 2025 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,35% atau terjadi kenaikan IKRT dari 117,64 pada Februari 2025 menjadi 118,05 pada Maret 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,20%. Sedangkan secara tahun kalender atau year to date terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,38%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat 7 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, 1 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, dan 3 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang naik sebesar 3,89%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan kelompok perumahan, air, listrik, rumah tangga adalah tarif listrik, papan, cat tembok, dan semen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun sebesar 0,08%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah bayam, cabai rawit, kangkung, dan ketimun. Berikut adalah 15 komoditas yang mengalami kenaikan penurunan tertinggi pada bulan Maret 2025. 15 komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya adalah kelapa tua, donat, tarif listrik, dan santan instan. Dari 15 komoditas yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah bayam, cabai rawit, kangkung, dan ketimun. Berikutnya, saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata bulan Februari 2025. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang 2020 sampai dengan 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Februari 2025 mencapai rata-rata 42,01% atau turun 5,11 poin dibandingkan TPK pada Januari 2025 sebesar 47,12% mantuman. Jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2024, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 20,50 poin di mana TPK bulan Februari 2024 sebesar 62,51% year on year. Pada bulan Februari 2025, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 3,81 poin dibandingkan dengan TPK hotel berbintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 45,85%.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2025 adalah 1,82 hari atau turun 0,05 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan Januari 2025 secara month-to-month. Pada bulan Februari 2025, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 1,92 hari atau lebih tinggi 0,16 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,76 hari. Artinya, secara rata-rata pada bulan Februari 2025, tamu asing maupun tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi pada bulan Februari 2025. Angkutan udara domestik dan internasional. Pada bulan Februari 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 16,48%. Begitu pula dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami penurunan sebesar 4,83% dibandingkan bulan Januari 2025. Jika kita bandingkan secara year on year untuk penumpang angkutan udara domestik pada bulan Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 2,09% jika dibandingkan Februari 2024. Namun, untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 89,20%. Angkutan laut domestik dan internasional. Penumpang angkutan laut bulan Februari 2025 terjadi penurunan, baik domestik yang turun sebesar 23,08% maupun internasional sebesar 17,75% jika dibandingkan bulan Januari 2025. Penumpang angkutan laut domestik bulan Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024 mengalami penurunan 13,44%. Begitu pula penumpang angkutan laut internasional mengalami penurunan 4,37%. Angkutan udara dan laut secara kumulatif. Jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan udara dan laut baik domestik maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan Februari 2025 di Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Angkutan udara domestik meningkat 4,57% dan angkutan udara internasional meningkat 112,03%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 1,86% dan angkutan laut internasional meningkat 12,55%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 41,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu pula kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami penurunan sebesar 13,31%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Februari 2025 mengalami penurunan sebesar 23,55% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan kegiatan muat bagasi dan barang mengalami peningkatan sebesar 9,07%. Selanjutnya pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang bulan Februari 2025 mengalami peningkatan 18,02% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu, kegiatan muat bagasi dan barang mengalami penurunan sebesar 20,06%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor pada bulan Februari 2025. Pada Februari 2025, nilai ekspor mencapai 1,80 miliar US dollar atau turun 17,49% dibandingkan Januari 2025. Jika dilihat menurut sektornya, ekspor sektor migas tercatat senilai 231,51 juta US dollar atau menurun 21,66%. Namun pada ekspor sektor non-migas terjadi penurunan sebesar 16,83% dengan nilai sebesar 1,56 miliar US dollar.
Secara tahunan, nilai ekspor Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 30,83%. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas pada Februari 2025 turun sebesar 26,49% dibandingkan Februari 2024. Namun pada nilai ekspor sektor non-migas Februari 2025 naik 47,89% dibandingkan Februari 2024. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat melihat peningkatan atau penurunan ekspor non-migas di Kepulauan Riau pada bulan Februari 2025 terhadap bulan sebelumnya pada beberapa golongan barang. Peningkatan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas seperti pertama, HS-84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 193,26 juta US dollar. HS-85, mesin atau peralatan listrik sebesar 24,16 juta US dollar. HS-18, koko atau coklat sebesar 20,87 juta US dollar. HS-80, timah sebesar 7,52 juta US dollar. HS-90, perangkat optik sebesar 5,40 juta US dollar. Sementara penurunan ekspor non-migas terjadi pada beberapa komoditas sebagai berikut. HS-89, kapal laut sebesar 479,08 juta US dollar. HS-28, bahan kimia anorganik sebesar 43,38 juta US dollar. HS-73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 30,24 juta US dollar. HS-15, minyak dan lemak hewan atau nabati sebesar 13,66 juta US dollar. HS-38, berbagai produk kimia sebesar 6,06 juta US dollar. Selanjutnya, kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Februari 2025, yaitu HS-85, mesin atau peralatan listrik sebesar 662,65 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 42,34%. HS-84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 281,56 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 17,99%. Dan HS-73, benda-benda dari besi dan baja sebesar 118,32 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 7,56%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Februari 2025. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor 507,86 juta US dollar atau share 28,27% dari total ekspor Kepri di bulan Februari 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Australia sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 20,02% ekspor ke Amerika Serikat dan 8,35% ekspor ke Australia. Jika dilihat secara kumulatif periode Januari sampai dengan Februari 2025, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Kepri adalah ke Singapura sebesar 24,66%, Amerika Serikat sebesar 16,84%, dan Saudi Arabia sebesar 13,44%. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Secara bulanan, nilai ekspor ke Singapura Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 20,94%. Namun secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada bulan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,55%. Jika dilihat secara kumulatif Januari sampai dengan Februari 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 6,52%. Dari 507,86 juta US dollar total nilai ekspor ke negara Singapura, maka 36,38% berupa bahan bakar mineral, 23,93% berupa mesin atau peralatan listrik, 19,71% berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 4%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor Kepri selama 5 tahun terakhir dari 2021
sampai dengan 2025. Pada data series 5 tahun terakhir, ekspor Februari mencatatkan kinerja positif pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan terhadap bulan sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri Januari sampai dengan Februari selama 5 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2025. Terlihat bahwa kumulatif ekspor Januari sampai dengan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 47,90% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Februari 2024. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Kepri pada periode Januari sampai dengan Februari 2024 dan Januari sampai dengan Februari 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Februari 2025 jika dibandingkan dengan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Februari 2024 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 62,01%. Sementara itu, ekspor sektor migas mengalami penurunan sebesar 5,78%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan pertanian. Di sisi lain, terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor non-migas pada sektor tambang periode Januari sampai dengan Februari 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Ekspor non-migas Januari sampai dengan Februari 2025 menyumbang sebesar 86,74% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 86,29%, hasil pertanian sebesar 0,23%, dan hasil tambang sebesar 0,22%. Share kumulatif ekspor non-migas Januari sampai dengan Februari 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 1,30 miliar US dollar atau 37,75% dan golongan barang HS89 kapal laut sebesar 0,50 miliar US dollar atau 14,64%. Berikutnya, saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan Februari 2025. Pada Februari 2025, nilai impor mencapai 1,69 miliar US dollar atau turun 3,63% dibandingkan dengan Januari 2025. Secara bulanan, impor migas tercatat senilai 0,22 miliar US dollar atau turun 22,12%. Impor non-migas tercatat senilai 1,46 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Secara tahunan, nilai impor Februari 2025 masih mengalami peningkatan sebesar 18,72%. Jika nilai impor year on year di breakdown, impor migas turun sebesar 12,62%, sedangkan impor non-migas naik sebesar 25,64%. Selanjutnya bahasan mengenai peningkatan atau penurunan impor non-migas di Kepri pada Februari 2025 terhadap Januari 2025 yang terjadi pada beberapa golongan barang. Peningkatan impor non-migas terjadi pada beberapa komoditi antara lain HS89 kapal laut sebesar 55,58 juta US dollar. HS18 koko atau coklat sebesar 24,62 juta US dollar. HS39 plastik dan barang dari plastik sebesar 5,40 juta US dollar. HS28 bahan kimia organik sebesar 4,46 juta US dollar. HS68 benda-benda dari batu, gips, dan semen sebesar 3,17 juta US dollar. Sementara penurunan impor non-migas terutama dipicu oleh HS85 mesin atau peralatan listrik sebesar 36,07 juta US dollar, HS72 besi dan baja sebesar 19,90 juta US dollar, HS73 benda-benda dari besi dan baja sebesar 9,90 juta US dollar, HS84
mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 6,50 juta US dollar, HS-70 kaca dan barang dari kaca sebesar 6,01 juta US dollar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 641,43 juta US dollar atau 38,04% dari total impor Kepri. Diikuti oleh Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 12,32% impor dari Singapura dan 9,53% impor dari Malaysia. Berikutnya secara kumulatif Januari sampai dengan Februari 2025, tiga negara terbesar asal impor Kepri yaitu Tiongkok sebesar 36,68%, Singapura sebesar 13,22%, dan Malaysia sebesar 9,54% dari total nilai impor Kepri. Kita lanjutkan dengan perbandingan impor menurut golongan penggunaan barang. Pada Februari 2025, barang yang diimpor digunakan sebagai bahan baku dan penolong sebesar 77,48%. 19,01%-nya digunakan sebagai barang-barang modal dan 3,51% digunakan sebagai barang-barang konsumsi. Jika dibandingkan dengan nilai penggunaan barang pada bulan Januari 2025, nilai penggunaan barang impor sebagai bahan baku dan penolong mengalami penurunan sebesar 6,19%. Sebaliknya, nilai penggunaan barang impor sebagai barang-barang modal mengalami peningkatan sebesar 9,70%. Perkembangan impor Kepri selama 5 tahun terakhir dari 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut. Total impor Februari 2025 mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Penurunan impor Februari dari bulan sebelumnya juga terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2024 terjadi peningkatan impor Februari dari bulan sebelumnya. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Februari selama 5 tahun terakhir sejak 2021 sampai dengan 2025. Nilai kumulatif impor Januari sampai dengan Februari 2025 mengalami peningkatan sebesar 27,91% dibandingkan kumulatif Januari sampai dengan Februari 2024. Perkembangan nilai kumulatif impor Kepri Januari sampai dengan Februari pada tahun 2024 dan 2025. Peningkatan kumulatif impor Januari sampai dengan Februari 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor non-migas dan juga migas masing-masing sebesar 24,43% dan 52,16%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada periode Januari sampai dengan Februari 2025 jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Impor non-migas Januari sampai Februari 2025 menyumbang sebesar 85,09% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 82,52%, hasil pertanian sebesar 2,49%, dan hasil tambang sebesar 0,08%. Share kumulatif impor non-migas Januari sampai dengan Februari 2025 didominasi oleh HS85 yaitu mesin atau peralatan listrik sebesar 1,23 miliar US dollar atau 42,18% dan HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 0,39 miliar US dollar atau 13,31%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Februari 2025. Kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Februari 2025, yaitu neraca perdagangan Kepri mengalami surplus sebesar 110,23 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 1,80 miliar US dollar
lebih tinggi daripada impornya sebesar 1,69 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan bulan Februari 2025, secara kumulatif neraca perdagangan Januari sampai dengan Februari 2025 juga mengalami surplus sebesar 0,54 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Australia, dan Malaysia? Pada Februari 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 300,08 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Malaysia sebesar 98,85 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 671,34 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif Januari sampai dengan Februari 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Amerika Serikat sebesar 543,59 juta US dollar, dengan Saudi Arabia sebesar 527,65 juta US dollar, dan dengan Singapura sebesar 525,86 juta US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 1,08 miliar US dollar, dengan Malaysia sebesar 144,71 juta US dollar, dan dengan Korea Selatan sebesar 133,10 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email official dari BPS. Sekian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.